Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat datang di dalam acara I Start With Jesus di pagi hari ini, di penghujung minggu ini. Mari sama-sama kita datang, kita hampiri Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama nanti kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita hampiri Tuhan di pagi hari ini. Mari kita datang dan kita berserah kepada Yesus, Allah yang setia, yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Dan dialah Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari umat Tuhan sama-sama kita datang. Kita sembah Tuhan pagi hari ini dan kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan,
kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kemanapun kami berada, kemanapun kaki kami melangkah, tidak pernah sekalipun Engkau tidak menyertai kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Sebab itu kami tinggikan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Immanuel, Immanuel. Yesus Raja, Yesus, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kesetiaan-Mu telah teruji bagi kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu kami percaya kepada-Mu Tuhan. Lebih dari apapun juga di dunia ini. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil buat Tuhan. Engkau yang menjadikan setiap langkah kami berhasil di dalam Engkau Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti kehendak-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji nama Tuhan, sungguh kabar baik yang luar biasa, hadirat Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan saya percaya di hari ini, di ibadah I Start With Jesus, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, izinkan Roh Tuhan membimbing kita. Firman yang akan menyingkapkan segala sesuatunya. Kita sudah diberkati di dalam pujian penyembahan. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah, buat kabar baik, buat sukacita yang Tuhan sediakan. Kami percaya hadirat-Mu menguatkan kami, lawatan-Mu meneguhkan kami. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan, berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir dan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Roh Kudus yang ambil alih dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik saudara yang ada di rumah atau yang sedang ada di kendaraan, saudara yang ada di dalam negeri atau sedang ada di luar negeri, dimanapun Anda berada, saya yakin bahwa lawatan Tuhan akan terus bekerja dan menjangkau, menjamah setiap kita. Dan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Nah, judul hari ini saudara yang ingin saya bagikan berbicara mengenai bangun iman, hancurkan keraguan. Saya ulangi, bangun iman, hancurkan keraguan. Oke, nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pernahkah saudara merasa atau Anda merasa ragu? Pernahkah Anda merasa tidak mampu, merasa tidak cukup, atau bahkan merasa tidak layak untuk melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan? Nah, saya yakin kita semua pernah ada di bagian tersebut. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang dapat mengubah tentang cara kita melihat diri kita dan cara kita melihat potensi yang ada di dalam diri kita berdasarkan apa yang Tuhan telah sediakan buat setiap kita. Nah, ada beberapa cuplikan ayat yang saudara bisa lihat, yaitu di dalam Matius 17 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20, juga tercatat di dalam Markus 9 ayat 9 sampai 27, dan Injil Lukas 9 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-42. 3 referensi ayat ini di sana dikisahkan sebenarnya bagaimana murid-murid Yesus itu gagal mengusir roh jahat dari seorang anak yang diganggu roh jahat. Lalu ketika mereka bertanya why atau mengapa, nah Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan. Ini dia di dalam Matius 17 pada ayat yang ke-20. Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Luar biasa bukan? Yesus tidak mengatakan, karena kamu kurang memiliki kuasa. Yesus tidak mengatakan, karena iblis terlalu kuat. Tapi Yesus berkata seperti ini, karena ketidakpercayaanmu, itu saja yang dikatakan oleh Yesus. Akar daripada ketidakpercayaan ini yang perlu kita bahas, bahwa ketidakpercayaan yang Yesus maksudkan di sini, itu bukanlah penolakan total terhadap keberadaan Tuhan atau kuasanya. Murid-murid ini adalah pengikut Yesus, mereka telah melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Mereka sudah mendengar ajaran-ajaran Yesus dan bahkan telah diberi kuasa oleh Yesus. Namun
Ketidakpercayaan mereka itu lebih mirip dengan keraguan yang muncul dari hati yang keras. Hati yang lebih mudah terpengaruh oleh apa yang terlihat di depan mata daripada apa yang diimani di dalam hati. Saudara bayangkan ini, para murid itu melihat anak itu menderita. Para murid melihat roh jahat yang kuat membanting tubuh anak itu ke tanah, lalu mulut anak itu berbusa dengan suara-suara yang tidak jelas, dan mungkin para murid merasa kewalahan karena mata mereka melihat kenyataan fisik, dan itu membuat iman mereka menjadi goyah. Nah, Yesus menegaskan bahwa iman sebesar biji sesawi sanggup untuk memindahkan gunung asalkan tidak ada ketidakpercayaan yang menghalanginya. Berarti di sini kita melihat ternyata keraguan itu seperti pasir di roda gigi. Lihat ya, keraguan itu seperti pasir di roda gigi. Itu akan menghambat mesin iman kita untuk dapat bekerja. Nah, murid-murid ini sudah diberikan tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya. Kenapa? Karena mereka telah dipercayakan pengalaman perjalanan, mereka sudah melihat bagaimana kuasa-kuasa Tuhan nyatakan. Nah, sebenarnya Yesus kecewa pada murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka bukan lagi orang biasa. Murid-murid itu bukan orang biasa. Yesus telah memberi mereka kuasa dan otoritas atas semua iblis. Dan yang lebih penting, murid-murid telah berhasil menggunakan kuasa ini sebelumnya. Mereka telah melihat bukti bahwa kuasa itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kegagalan ini membuat mereka lebih bertanggung jawab sebenarnya daripada orang-orang lain yang belum berjalan bersama Yesus. Murid-murid ini memiliki kemampuan supernatural, yaitu sebuah panggilan yang melampaui kemampuan alami mereka. Nah, saudara-saudari, ini berbicara tentang kita hari ini sebenarnya. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, kita juga sebenarnya menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pada pasal pertama ayat yang ke-8, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. So, ini bukan sekadar teori, ini adalah realitas yang dinamis. Yaitu menggunakan kuasa ini untuk bersaksi, untuk melayani, dan untuk mengalahkan pekerjaan kegelapan. Itu menjadi pelayanan Kristen yang normal sebenarnya bagi kita. Saudara, standar Tuhan itu tidak sama dengan standar orang dunia. Standar Tuhan itu lebih tinggi. Nah, kita bisa dengan mudah melihat sekeliling kita dan menemukan banyak orang Kristen yang tampaknya tidak menggunakan kuasa ini. Kita mungkin tergoda untuk coba membandingkan diri kita dengan mereka. Iya, kita seringkali tergoda, kita jadi Kristen, kita melihat orang Kristen lain yang tidak menggunakan kuasa Tuhan, kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan mereka. Kita berpikir, ngapain kita lelah-lelah, ngapain kita harus terlalu serius menggunakan kuasa dan lain sebagainya. Tetapi 2 Korintus 10 ayat 12 memperingatkan kita bahwa membandingkan diri kita dengan sesama kita itu adalah sebuah hal yang tidak bijaksana atau sebuah hal yang bodoh. Karena 2 Korintus 10 ayat 12 berkata, memang kami tidak berani menggolongkan diri kami kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Dan terakhir dikatakan, alangkah bodohnya mereka. Nah, ironisnya kebanyakan orang Kristen hidupnya jauh di bawah standar yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Akibatnya, ketika seseorang mulai menjalani kehidupan Kristen yang normal, yang tadi saya katakan menurut standar Tuhan, yaitu hidup yang penuh iman, berani dan berkuasa, maka ada orang lain justru menganggapnya itu tidak normal. Bahkan rekan-rekan Kristen lainnya ada juga yang berpendapat demikian. Haleluya. Kalau kata orang Manado bilang begini, kasiang gitu. Namun saudara ingat baik, panggilan kita adalah untuk standar Tuhan, bukan standar manusia. Tujuan kita bukan sekedar menjadi orang Kristen yang biasa ada di dalam gereja.
Tapi kita menjadi orang Kristen yang berani hidup dalam kuasa yang telah diberikan oleh Kristus. Berarti saudara hari ini harus ingat, yang perlu kita lakukan adalah apa? Bangun iman dan hancurkan keraguan. Jadi, bagaimana untuk kita bisa mencapai hal ini seperti standar yang Tuhan tetapkan? Maka kita akan berhasil ketika kita melakukan dua hal penting di hari ini. Yaitu membangun iman kita dan menghancurkan keraguan kita. Dua hal ini, membangun iman dan menghancurkan keraguan. Membangun iman berarti itu terus menerus mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Berdoa, bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Dan melangkah dalam ketaatan. Nah, semakin kita tahu siapa Tuhan, semakin kita akan yakin akan janji-janjinya. Dan semakin kita percaya akan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Nah, yang kedua, menghancurkan keraguan. Itu berarti secara aktif kita mengidentifikasi dan menolak setiap pikiran-pikiran negatif dan ketidakpercayaan yang seringkali datang dari hati yang keras. Hati yang terlalu peka pada apa yang dilihat oleh mata fisik. Nah, ini berarti kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka kepada Roh Kudus dan kepada kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika situasinya terlihat tampak mustahil. Saudara yang terkasih, Anda memiliki kuasa di dalam diri Anda. Saudara dan saya yang percaya Yesus bukanlah orang biasa. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang telah menerima Roh Kudus. So, jangan biarkan keraguan menghalangi Anda untuk mengalami dan menyatakan kuasa Tuhan di dalam hidup Anda dan bagi sekitar Anda. So, mari kita bersama-sama memutuskan hari ini bahwa kita akan terus membangun iman kita bahkan sampai sebesar gunung. Dan kita akan menghancurkan setiap keraguan yang mencoba menghalangi kita. Sebab dengan iman dikatakan tidak ada yang mustahil bagi kita. Ada amin? Puji Tuhan. Jadi hari ini saudara, Anda tidak lagi membiarkan keraguan-keraguan mengendalikan kehidupan Anda. Tapi izinkan Tuhan kuasanya bekerja di dalam diri kita melalui Roh Kudusnya yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saudara dan saya kita siapkan yaitu roti dan anggur. Kita lepas dulu yaitu rotinya. Kita percaya bahwa pada saat kita makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Maka tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita angkat sama-sama dengan saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang, tidak sakit-sakitan, dan seluruh sel-sel tubuh kami dari kepala sampai telapak kaki telah dijadikan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Kita mau angkat anggur ini juga. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka kami bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga. Yaitu punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah selalu dijagai pasukan malaikat. Aku tolak setan, aku tolak kuasa kegelapan. Rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kami. Mulut kami diberkati. Setiap kata kalimat doa kami dibuat Tuhan pasti berhasil. Maka apa yang kami sentuh, apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus.
Saudara juga siapkan minyak urapan di tempat Anda masing-masing. Kita percaya bahwa minyak di tangan kita itu bukan menjadi minyak yang biasa, tapi itu menjadi minyak urapan setelah kita berdoa bersama-sama. Dan ini bukan tentang doktrin dari seorang hamba Tuhan. Ini bukan tentang doktrin dari gereja tertentu. Tapi ini adalah perintah Tuhan untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, pagari kami. Kami menang atas setan-setan. Kami menang atas kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Nah saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda juga boleh berdoa buat pasangan Anda, buat keturunan Anda. Atau buat proyek Anda, dimanapun apa yang Anda injak di bumi ini, yaitu Anda berkati, itu menjadi tempat yang dibuat Tuhan berhasil. Di dalam Amsal 18 pada ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara, ada kata-kata kuasa yang kita lepaskan, yang kita ucapkan. Karena saya punya keyakinan, apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi buat kita. Karena ucapan kita itu seperti magnet. Dapat menarik berkat, sebaliknya dapat menarik yang itu kutuk mendekat. Sekarang apa yang kita mau lepaskan? Ketika saudara memperkatakan kata-kata ini, maka setiap berkat akan datang mendekat kepada saudara. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Well, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya percaya saudara diberkati. Kalau saudara diberkati, saudara boleh share, bagikan kepada teman, sanak famili, kepada keluarga saudara. Biarkan semua orang mengalami berkat yang sama. Biarkan semua orang mengalami lawatan yang luar biasa. Saya berdoa buat Anda diberkati dalam anugerah, dalam kebaikan, dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga yang percaya. Sama-sama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di waktu yang lain, sampai jumpa di program I Start With Jesus berikutnya. God bless you. Bersyukur halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. 2, 3. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
sebab dia girankanku.